Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Seperti biasa, yaitu nasihat kita ataupun ataupun tausiah ataupun untayan-untayan hikmah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masih tidak bosan-bosannya terus temanya di dalam mengungkap tipu daya setan. Tidaklah terus kita bosan-bosan untuk mengungkap itu, karena itu yang sering kita alami dan itu pula yang sering terjadi kepada diri kita, yaitu bagaimana kita melihat bentuk-bentuk takwa. Karena takwa ini secara umumnya memang diartikan oleh lazimnya seluruh orang-orang yang berjalan di jalan agama ini, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu yang disebut takwa. Cuman berapa banyak orang yang tahu tentang takwa itu? Rasa-rasanya tidaklah kurang. Para ulama, para khatib, para ustadz, para guru-guru kita selalu mendengung-dengungkan tentang mari ataupun ketakwaan tadi. Ajakan-ajakan mari kita bertakwa ini adalah bukan hal yang aneh dan hal yang baru kita dengar. Namun walaupun itu didengungkan setiap hari, namun juga kita setiap hari juga bisa melupakannya. Ya. Nah, inilah terutama bagi kita yang disebut oleh para ulama, terutama ulama sufi, bagaimana halnya kita mendapat tanda-tanda orang-orang yang berbahagia di akhirat, atau tanda-tanda orang-orang yang husnul khatimah, atau tanda-tanda orang-orang soleh, yaitu salah satunya takut keluputan taat. Ini yang paling kuat, ya. Takut dia keluputan taat. Jadi di dalam perasaan batiniahnya itu dikejar-kejar perasaan takut, ya, karena begitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu di dalam setiap harinya ia bangun selalu berpikir, bertafakur, apakah aku pada hari ini dapat menjalankan perintah Allah, dapat aku pada hari ini menerima takdir-takdir Allah, dapatkah aku pada hari ini selalu bisa tersenyum baik zahir maupun batin. Dapatkah kita selalu demikian di dalam keseharian kita, dari mulai kita bangun? Nah, ini jadi kita apabila tidak bisa bertakwa, maka kita disebut luput dengan ketaatan itu. Nah, ini tanda bagi orang-orang yang su'ul khotimah, yang maktinya itu akan buruk atau tidak, ya. Nah, maka buruknya mati seseorang itu apabila juga tertanda dia tidak takut lagi, terlanjur dirinya di dalam perbuatan lembah maksiat, mau zina, berat kah itu, ringan kah itu, dia tidak ada lagi perasaan khawatir ataupun takut sedikit maupun banyak di dalam hatinya, nggak ada. Sampai zina berat sekalipun dia sudah biasa-biasa saja melakukannya, ya. Bayangkan tentang larangan untuk berzina, Allah katakan la taqrabu, jangan kamu dekati. Berarti begitu mulai kita mendekati itu sudah mulai kita melanggar, terasa di dalam dada tuh umpamanya
tidak karuan di dalam hati kita tuh. Pokoknya rasa takut, rasa bimbang, rasa yang nggak karuan-karuan. Bagaimana dalam hati itu bertafakur, kalaulah begini masih kejadian, masih terlanjur umpamanya, sedikit ataupun banyak aku melakukan maksiat. Bagaimana kalau demikian adanya aku ini akan mati dalam keadaan membawa maksiat yang aku senangi, yang aku tidak ada rasa takut di dalamnya. Tidak ada rasa sekali sedikit pun, sehingga kita tidak bisa bertaubat. Jadi guru dalam hal ini, wahai para seluruh kaum muslimin dan muslimat, serta para tolabah pada khususnya, guru dalam hal ini bukan ingin menakut-nakuti, bukan ingin supaya kita jangan sampai tidak ada dosa sama sekali. Bukan begitu, itu tidak mungkin terjadi, karena yang tidak ada dosa hanyalah Rasulullah. Cuman guru ingin mengajak kita, apabila sedikit pun kita mulai terasa ada rasa ingin melanggar ataupun mendekati kepada perbuatan-perbuatan maksiat tadi, segera langsung kita taubat, istighfar langsung. Baru mulai tercium saja itu sudah mulai kita istighfar, tercium gitu ya di dalam hati. Nah begitu. Nah apalagi sampai terlakukan, nah itu mesti benar-benar kuat kita minta ampun kepada Allah. Jadi minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Karena memang itu adalah perintah, kita mohon ampun tuh. Tubu ilallah. Maka bertaubatlah, berminta ampunlah kepada Allah. Ini perintah. Nah maka kita jalankan perintah itu. Jangan kita tidak mau bertaubat. Nah, kalau kita tidak mau bertaubat, berarti kita tidak mau menjalankan perintah. Berarti tidak mau menjalankan perintah, berarti kita melaksanakan kemaksiatan. Jadi tidak mau bertaubat itu maksiat. Mau bertaubat itu ibadah. Nah, itu zahir. Baru contohnya dalam arti perbuatan zina dan lain sebagainya. Mencuri, menggibah orang dan lain sebagainya. Nah bagaimana dosa-dosa hati? Dosa kita pamer, dosa kita dalam hati itu merasa selalu kecewa, mangkal dan lain sebagainya. Ini kan dilarang. Dalam hati selalu ada perasaan marah kepada si fulan bin fulan, tidak merasa puas kepada si fulan bin fulan. Nah ini kan dilarang di dalam batin, di dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf, kan dilarang. Tetapi apa yang terjadi, malah terus kita tidak takut untuk melanggar itu. Nah ini satu hal. Kita tidak takut untuk terasa hati itu kecewa, nggak takut. Harusnya begitu hati kecewa langsung, sama dengan maksiat zahir tadi. Langsung pas kecewa, astagfirullahaladzim, tidak layak ya Allah, aku ini kecewa seperti ini, karena aku tahu ini semuanya adalah takdir yang telah Engkau tentukan. Kok bisa ya Allah aku sampai kecewa, aku sampai marah. Ampuni aku ya Allah, ampuni ya Allah, hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Nah begitu. Jadi jangan pas begitu kita dirundung dengan sakit hati, dirundung dengan kekecewaan, dirundung dengan penyakit-penyakit di dalam ini, kita nyaman, kita tidak mau berangkat, kita tidak mau berusaha pun rasanya berat. Nah, umpama mau aku berusaha tapi berat rasanya. Nah ini tanda-tanda bahwa kita dinyamankan, disulitkan untuk beribadah. Beribadah dalam arti menjauhi yang dilarang Allah tadi. Apa yang dilarang Allah? Itu kecewa, marah, dan lain sebagainya. Mangkel di dalam hati dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi tipu daya setan yang selalu dan selalu terjadi. Kenapa kita berat? Ya. Nah maka terlebih-lebih lagi umpamanya mendengar nasihat guru dalam kita belajar, ya. Di dalam kita mendengar nasihat guru. Nah bagi batin yang sehat, begitu mendengar nasihat guru itu
dia terasa macam disiram air, macam dihujani embun. Nah, ini yang normalnya, yang bagusnya. Nah, apabila yang tidak bagusnya, apabila mendengar nasihat guru ini merasa tersinggung, merasa dilukai dan lain sebagainya, ya. Nah, ini berarti kita tuh banyak penyakit. Di dalam diri kita itu ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak normal, atau disebut apa, abnormal mungkin ya, seperti itu ya, lebih di atas normal atau kurang. Berarti disebut tidak normal, lebih itu tidak normal, kurang pun tidak normal. Ya, ini salah satu tanda. Ya, berarti hati kita dipenuhi dengan kekaratan dan kekotoran. Karena apa? Karena guru datang kan ingin membersihkan. Ibarat lagi bawa sapu, nah guru lagi nyapu kok kita jadi kelabakan, jadi kesakitan. Berarti memang di suatu tempat itu memang banyak kotorannya. Bagi tempat yang nggak ada kotorannya kan guru juga ringan jadinya membersihkannya. Dia banyak kotoran, sampah, batu, pasir, segala macam, setengah mati juga guru. Ya kan begitu, capek juga maksudnya. Nah, maka dari itu, dari tanda-tanda bagi diri kita, hati kita yang sedang bermasalah, ya, itu apabila kita mendengar nasihat guru tentang ilmu, ya, tentang ketakwaan ini kita merasa terluka, merasa tersakiti, tersinggung, tercabik-cabik, merasa nggak nyaman. Awas, ini berarti salah satunya kita masih di dalam golongan orang-orang yang berbahaya atau yang warning, kalau bahasanya lampu kuning. Jadi kalau lampu kuning ini berarti kita masih dalam pengawasan terus-menerus. Siapa yang mengawasi? Jelas kalau yang namanya pengawasan ini tetap sebenarnya kita minta diawasi oleh Allah. Tapi mengapa kadang-kadang kita tidak bisa diawasi oleh Allah? Kitanya yang tidak bisa, bukan Allah tidak bisa mengawasi kitanya. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada Allah memang kurang. Nah, begitu juga apabila kita ingin diawasi oleh guru, maka kita mesti yakin kepada guru. Nah, kalau tidak, kadang-kadang itu tadi, dinasihati guru pun dianggap masuk kiri keluar kanan. Kenapa? Sebab keyakinan kepada guru itu kurang. Nah, itulah sebagai parameter dan tanda-tanda kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ataupun merasa diri kita tadi sebagai orang-orang yang terus penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, agar kita mudah dan ringan lisan kita untuk selalu bertaubat, istighfar, astagfirullah. Bukan istighfar mulut ya, tetapi lahir dan batin. Nah, begitu beristighfar, di dalam hati itu betul-betul nyes istighfarnya itu, ya, mengakui betul-betul bahwa kita itu adalah salah tadi, ini itu, ya, aku yang begini-begini, semuanya diterjemahkan semua di dalam istighfar itu. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam hamba Allah yang selalu bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.